juga maksudnya. Mungkin kita kan sering berantem juga, tapi kita nggak pisah gitu enggak. Biar sama-sama refreshing. Tuh. Iya. Gimana King? Menarik banget. Tadi kan katanya berantem harus jauh-jauhan. pengen punya waktu sendiri-sendiri. Gap, kita sering berantem, pengen punya waktu sendiri-sendiri. Berarti Let me do that. Halo guys, welcome back to my channel. Inilah gosip terkini untuk hari ini. Ada baiknya sebelum Mimin lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya guys. Lee Jong Hun membantah isu perceraian dirinya dengan istrinya, Moa Aim. Lee yang ditemui pada Senin 30 September 2024 menjelaskan bahwa alasan istri dan anak-anaknya ke Amerika adalah untuk masa depan yang lebih baik. Akibat dari jarak, Lee Jong Hun bersama istri telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan. Sejak tanggal 12 Juni lalu, Lee Jong Hun menceritakan bahwa anak-anaknya di Amerika tengah menjalani studi. Moa selaku istri Lee pada awalnya sudah merencanakan untuk menetap di Amerika, namun keputusan tersebut ingin dibatalkan lantaran ia tak bisa jauh dari suaminya. Lee Jong Hun mengaku bahwa ia lebih senang bila anak-anaknya berada di Amerika karena di sana mereka dapat tumbuh lebih mandiri dibanding di Indonesia serta fasilitas sekolah dirinya di Amerika mau tidak mau harus bisa mandiri demi keempat orang anaknya. Ditanya perihal betah tinggal di Amerika, Moa mengaku tidak betah karena tidak ada suaminya. Lee yang kini sedang sibuk kerja pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan selama 3 minggu guna melepas rindu dengan istri dan anak-anaknya. Anniversary keduanya beberapa hari lalu juga terasa berbeda akibat jarak di antara mereka. Namun Lee menjelaskan bahwa mereka seperti ini demi debatkan perihal kepindahan mereka ke Amerika. Namun Moa menjelaskan, terpisahnya selama 3 bulan ini membuat introspeksi bahwa dirinya sangat membutuhkan suaminya itu. Gosip kedua datang dari YouTuber, Just Nomor Limit mencatatkan diri sebagai orang Asia Tenggara pertama yang memiliki jumlah subscribers atau pelanggan mencapai 50 juta pemilik akun YouTube. Hari ini, ia menerima play button custom dari YouTube atas rekor yang dia miliki ini. Hingga hari ini, kakak dari YouTuber Jessica Jane ini sudah memiliki 51,9 juta subscribers. Jumlah ini jauh lebih banyak dari YouTuber asal Amerika Serikat, Ishowspeed yang baru saja melakukan perjalanan siaran langsung di sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ishowspeed tercatat memiliki pelanggan sebanyak 32,2 juta subscribers. YouTuber Indonesia, Welly Salim, yang berambisi menjadi orang Indonesia pertama menumbangkan rekor YouTuber Amerika Serikat, Merbes dengan sebanyak 318 juta subscribers masih kalah jauh. Welly memiliki jumlah subscribers sebanyak 34,4 juta. Adapun jumlah subscribers yang dimiliki Etta Halilintar sebanyak 40,2 juta dan Ria Ricis 36,2 juta. Just Nomor Limit pun mensyukuri pencapaian luar biasa ini. Ia menuliskan, prestasinya ini tak akan tercapai tanpa bantuan istrinya, YouTuber Sisca Cole. Just Nomor Limit juga bersyukur dengan kehadiran putri kecilnya, Sophie Nomor Limit yang memberikan semangat untuk ayahnya lewat tingkahnya yang pintar, lucu dan menggemaskan. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun tidak bisa mention satu-satu tapi terima kasih banyak untuk supportnya. Pada awal menjadi YouTuber pada 2017, konten-konten Just Nomor Limit lebih banyak tentang permainan daring dan olahraga elektronik di Indonesia. Ia menjadi YouTuber pertama yang menembus angka 10 juta pelanggan. Just Nomor Limit selanjutnya kerap berkolaborasi dengan adiknya, Jessica Jane dalam membuat konten tentang masak atau keseharian mereka di rumah. Namun ia kini lebih sering membuat konten bersama istrinya sejak menikah pada 10 Oktober tahun 2022. Berarti orang membuat akunnya gimana ketika pertama kali melihat membuat akun tersebut? Udah ketemu berarti tadi di atas ya? Udah. Ya gimana ketika bertemu orang tersebut? Yang disampaikan apa dan kamu jawabnya? Ada kemungkinan damai. Kalau yang disampaikan pasti kan ya rahasia ya. Iya, siapa suami yang nggak terima kan pasti digituin istrinya, jadi kayak boy.
Bang, Berarti tapi cepet, nanya Bung. nggak sih Bang Torik kenapa ngelakuin ini Bang? Kenapa Sempet nanya nggak emosi kenapa kan, lu Bang? ngelakuin ini ke gua gitu? Ya tadi sih sebetulnya kalau misalnya dibilang apa yang disampaikan yang mungkin agak konfidensial ya. Yes. Cuma kalau misalnya digambarkan tadi ya pertama saya buka sebagai kuasa hukum mendengarkan. Lalu dari saya juga menanyakan ini maunya bagaimana karena kan sebetulnya kita ini pelapor. Kalau misalnya kita mengikuti ya dulu sebelum ada SKB mediasi dalam hal seperti ini kan sebetulnya tidak dibutuhkan. Cuma karena kami menghargai dengan hukum yang berlaku ya udah kami datang. Kita tanya ya maunya apa ya. Yang bersangkutan sih bilang kalau merasa bersalah mungkin. Apakah ada penyesalan di mukanya ya kita lihat ya ada sih ya. Cuma kalau ditanya mau dari kita apa ya tadi sudah saya bilang ya kita kembalikan ke teman-teman penyelidik dan penyidik. Torik, Berarti intinya tetap- aja kamu sama Alias marah, emosi atau gimana tadi? Intinya langsung marah atau gimana? Untuk usia Tarik ini kembali aja, Bang. terlapornya umur 62 tahun jadi udah cukup berusia jadi ya kami juga menghargai orang tua. Untuk teknis bagaimana tadi Torik ya bisa tanyakan. Gimana Torik, kamu cari marah, emosi, Udah Alias? berumur Berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi tapi Cewek apa cowok Bang? ibu-ibu. Aliyah Masad akhirnya bertemu dengan satu dari 3 pelaku penyebar fitnah dirinya dalam mediasi yang digelar di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 2 Oktober tahun 2024. Yang menarik, pelaku fitnah tersebut ternyata seorang perempuan berusia 62 tahun. Fakta itu diakui Tarik Halilintar membuat dia dan istrinya cukup terkejut sekaligus gemas. Lalu akankah Aliyah Masad memberi maaf atau malah melanjutkan proses hukum atas perempuan tersebut? Sangon Ragahdo, kuasa hukum Aliyah mengatakan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada penyidik. Saat ini, menurut Sangon, Aliyah Masad masih menunggu jadwal mediasi dengan 2 terlapor lainnya. Aliyah Masad melaporkan 3 akun media sosial yang menuding dirinya hamil di luar nikah ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus tahun 2024. Putri bungsu Reza Artamevia itu menilai fitnah yang telah disebarluaskan itu sudah mencemarkan nama baiknya. Dalam kesempatan tersebut, Tarik Halilintar menyampaikan sebuah pesan untuk netizen. Dia berharap kasus tersebut bisa menjadi pelajaran penting agar netizen lebih bijak dalam bermedia sosial. Momen mediasi yang dilakukan Aliyah hari ini merupakan kedatangan keduanya ke Polda Metro Jaya setelah pemeriksaan perdana pada 31 Agustus silam. Kala itu, Tarik memastikan tidak akan ada damai untuk ketiga akun yang telah memfitnah istrinya.